Kembali lagi masih dalam Bincang Asik DWP. Masuk ke segmen ketiga nih Bu. Makin panas suasananya ngomongin cinta. Kalau di segmen kedua tadi kita udah membicarakan mencari pasangan yang pas, memasuki masa purna tugas. Nah sekarang kita juga punya pertanyaan yang lain. Wah sudah nggak sabar sekali ini Mbak yang di belakang ini. Kira-kira, mau yang mana dulu nih? Mbak Agla atau Mbak Muti dulu? Mbak Agla udah pegang mic. Sweet dulu. Mbak Agla. Silakan Mbak Agla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Saya Aglaya Putri Widya dari staf BTP Subaksel. Izin Ibu, saya mau bertanya terkait masalah milenial nih Bu. Jangan Ya. galau-galau ya. Insya Allah enggak Bu. Ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan dari Ibu Supri. Itu Ibu tadi menyampaikan bahwasannya menyinggung terkait dengan kepercayaan ya Bu ya. Nah saya ingin bertanya Bu, kebetulan kan saya merantau juga nih Bu. Terus saya pengen tahu bagaimana sih Bu membangun kepercayaan cinta dengan pasangan Bu. Wih, Terima kasih Bu. dalam sekali, tepuk tangan dulu. Iya, dalam banget. Emang Mbak Agla pasangannya di mana? Bu, nan jauh di sana Bu. Di mana itu nanjau? Pokoknya jauh banget gitu ya. Enggak Bu. Enggak. Tapi udah Nyebrang- menikah kan? Nyebrang kapal aja Bu. Oh iya, tapi udah menikah. Jadi beda pulau. Siap iya Bu. Oke, udah berapa lama ininya LDR-nya? Aduh jadi tanya Waduh, Ibu ya. dikulik-kulik ini. Itu ditanya Lamanya coba udah berapa lama? Sekitar 5 tahun ya. Wih, Luar biasa. sama seperti cerita Ibu Uci. Beneran LDR 5 tahun? Iya Bu. Itu subhanallah ya, bisa Masya ya Allah. ini ya. Ternyata kan so far itu berkat saling percaya. Jadi nggak usah dicari saling percaya itu harus gimana. Buktinya dijalani sendiri dan secara spontan, secara natural. Mbak Agla sama suaminya sudah melaksanakan itu. Beneran nggak sih nih? Ibu belum. Oh baru. Makanya yang ditanya kepercayaannya. Tapi nih, Bu. tunggu dulu. Tapi sudah menikah kan? Sebelum Ibu. Menuju. Tapi jauh 5 Iya. tahun. Iya Bu. Oke, ya iya itu kan udah bekal. Itu sudah bibit-bibit, artinya kalian kuat kan selama itu. Cuman nanti ketika sudah menikah, barulah kalian menata lagi. Artinya kalian sudah bisa menjalin hubungan sekian lama, jarak jauh, dan nggak ada hal-hal yang hil-hil, yang sesuatu di tengah jalan kan. Artinya itu kalian sudah saling percaya. Lalu ntar kalian misalnya, oke, saya mantap menikah. Biasanya yang perempuan kan yang akan lebih menanyakan ke suaminya. Nggak mungkin, mas kamu aja deh yang pindah ke kotaku. Nggak mungkin dong. Di mana-mana pasti istrinya yang akan bertanya pada suaminya, apakah saya pindah ke tempat mas atau gimana gitu kan. Kalau misalnya masnya bilang, udah kamu harus serumah, sekota sama saya, ya udah ikutin aja, nggak apa-apa. Mungkin nanti ada cara bagaimana Mbak Agla bisa meneruskan karir Mbak Agla. Pasti akan ada caranya. Jangan khawatir kehilangan kerjaan, atau kalau itu sudah pilihan terbaik ya. Kalau itu sudah calon suami pilihan terbaik, sudah mantep lahir dan batin, sudah bulat, jalanin. Soal hal-hal lain Allah akan memberikannya nanti kalau kita memang udah memastikan, ya udah ya Allah ini yang terbaik untuk saya gitu. Dan suami juga sudah menggaransi kalau misalnya kamu hidup sama saya ya di sini karena kamu istri saya sekarang. Ya sudah kan, udah itu risiko menjadi istri kan. Kalau misalnya memang belum siap, ya cari waktu lagi gitu loh. Cari waktu lagi sampai kalian siap. Cari waktu lagi untuk mematangkan lagi tadi itu, trust-nya itu. Kalau misalnya kita udah nemuin trust ya kan, baru kita ini. Gimana Bu Danti? Menurut Bu Danti gimana kalau dari sisi psikologinya? Oh, kalau dari sisi psikologinya sih bener seperti yang Ibu Uci bilang ya. Kalau sudah 5 tahun bertahan dengan pasangan yang sama, artinya kalian mempunyai kepercayaan yang sangat kuat. Artinya, satu, komunikasinya pasti sangat baik ya Iya, Bu, antar betul. pasangan. Intrapersonal maupun interpersonalnya. Nah, kalau masalah menikah dan menuju itu tadi, menunggu yang klik, masanya klik, insya Allah. Tapi sih Allah sebenarnya udah mudahkan. klik, Udah cuman klik. waktunya aja. Betul. Tapi Itu yang jelas ya Bu, banget.
seperti yang Ibu Uci bilang, jangan ragu-ragu untuk mendampingi suami, karena memang dimanapun suami berada, insya Allah kita selalu ada rezekinya. Nah, contohnya Bu Danti, ya kan? Bu Danti berkarir, punya profesi, punya potensi, punya keahlian. Tapi kemanapun suaminya ditugaskan, beliau dampingi. Saya alhamdulillah memang selama ini selalu di Jakarta, Bu Danti. Jadi saya juga belum pernah tuh LDR. Sebenarnya hebat banget ya ibu-ibu yang bisa bertahan dalam situasi yang LDR itu. Anak baik-baik, suami baik-baik, kita juga nggak kenapa-napa, itu luar biasa. Tapi hanya sedikit yang berhasil sayangnya. Karena saya juga sering banget ngelihat atau mendengar gitu ya yang akhirnya rapuh karena tadinya ngorbanin anak, akhirnya anak yang dikorbanin karena aduh kasihan anak sekolah, tapi taunya karena terpisah si anak kekurangan kasih sayang ayah, lalu tiba-tiba ada masalah suami istri jadi gimana-gimana misalnya ya, anak juga yang jadi korban. Jadi jangan apa-apa karena anak, tapi justru anak itu membutuhkan keluarga yang utuh, itu aja. Nah, betul Bu. Tidak hanya itu, juga keluarga yang utuh berarti ada figur ayah yang terlibat, Betul. figur ibu yang selalu muncul, dan itu semua memang agak susah ya Bu dikejarnya kalau berjauhan. Tapi bisa di-manage dengan waktu kunjungan yang tepat. Tenang saja Mbak Ana. Masih betah di Palembang ya. Nah, Iya. kita masih punya ini Bu, pertanyaan lagi nih. Boleh, Sudah tidak tahan ini Ibu Mutia, silakan Ibu Mutia. Izin Bu, saya Mutia dari staf PTP Sumbaksel. Saya ingin bertanya Bu, kemarin kan sempat marak tentang isu perselingkuhan ya Bu. Iya. Ya. Aduh. Terus Dalam siapa? Bagaimana Bu tanggapan Ibu tentang soal perselingkuhan dan kiat-kiat gimana sih Bu biar menghindari tentang perselingkuhan antar instansi atau di dalam suatu instansi? Karena ini Bu, episode layangan kusut Bu. Oh, si layangan kusut. Aduh, saya belum nonton, nanti saya nonton deh, cari di YouTube. Jadi ibu-ibu ini deg-degan nih Bu. Oke. Jadi tuh kalau soal itu ya selingkuh itu biasanya terjadi karena pertama tadi ya trustnya hilang. Yang kedua yang rentan itu tadi jarak jauh. Ini sebenarnya pertanyaannya gitu ya sebenarnya ya nyambung-nyambung. Jarak jauh, trust nggak ada. Suami istri bekerja, enggak ada ya. Suami istri harus bekerja sebenarnya. Maksudnya supaya balance gitu kan. Istri-istri juga harus punya rasa percaya diri, harus punya kekuatan, punya sesuatu ya, punya kekuatan. Jadi kalau istri itu punya bargaining power, punya potensi, punya percaya diri, enggak inferior terhadap laki-laki atau terhadap suami, rasanya mau suaminya selingkuh kayak mau jumpalitan mau terserah silakan. Kalau suami selingkuh berarti kan gimana ya? Ya orang selalu ngeblame, wah istrinya nih kurang ini, kurang gitu, kurang gini gitu ya. Terus ya jangan nyalahin istrinya, jangan nyalahin istrinya, tapi ya berarti suaminya lah yang dia tidak konsisten, tidak konsekuen, tidak trusty gitu ya orangnya, dengan siapapun. Kalau sudah ada bibit-bibit dia gampang belok. Misalnya sekarang lulus nih di tempat ini lulus, misalnya pernah gitu ada kejadian terus lolos, belum tentu di tempat lain dia nggak ini. Jadi hati-hati ibu-ibu, kalau saya sini ya, ibu-ibu harus punya insting, punya ini tuh harus tetap di ini ya, bukannya ngegosip, bukannya apa, tapi kalau misalnya ada cetusan itu kita nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu ya. Ya kita sebagai ibu, saya sih bicaranya bukan sebagai siapa-siapa, sebagai perempuan lah ya, sebagai ibu, karena saya juga merasa kalau perempuan diselingkuhin itu ya Allah kok tega amat sih ya laki-laki yang menyelingkuhi, apalagi kalau ibunya bekerja, udah gitu anaknya banyak, terus ibunya juga nggak berdaya misalnya, terus si suaminya seneng-seneng sama yang lain. Yang pertama adalah suaminya, yang kedua adalah orang yang mengganggu suami itu, orang yang mengganggu laki-laki itu. Kenapa sih gitu ya, kita sesama perempuan nih, sesama perempuan, buat orang-orang yang seneng menggoda laki-laki yang sudah beristri, kenapa sih harus laki-laki yang sudah beristri gitu?
nggak kesian ngelihat Di ibu-ibu pada ngangguk-ngangguk. Iya. Iya, langsung teringat episode layangan itu. Iya. Kok kesian gitu ya kan? Betul, Kesian ngangguknya si makin istri kencang. banting Iya. tulang apa segala Apalagi macam. seorang ibu dari anak-anaknya. Iya betul, mempercayai suaminya yang aman-aman aja, baik-baik aja, ternyata di balik itu ada sesuatu. Nah, kasihan tuh ibu-ibu atau mbak-mbak atau adik-adik perempuan, hati-hati karena karma itu selalu ada ya. Kita juga harus percaya bahwa perbuatan yang buruk akan mendapat diganjar oleh yang buruk lagi. Jadi kita nih ibu-ibu hebat, kalau kita melihat itu ya kita pertama adalah jangan melakukan hal-hal seperti itu. Yang kedua, kita sebagai perempuan yang bersuami, kita jaga suami kita. Jadikanlah dia teman. Apa sih yang dia senengin, ngobrol apa sih? Ya kita harus bisa, dia senengnya ngobrol itu. Ya udah kita cari dia sekarang Google, dia lagi seneng mengebahas itu gitu. Jangan ditanya misal, aduh nggak tahu ya gitu ya. Padahal kan tinggal buka Google doang gitu kan. Ini apaan sih? Ini tuh apa sih ya gitu ya. Kita harus selalu siap ngejawab gitu. Dan nggak tahu ya. Aduh nggak tahu deh. Itu mah bukan urusan gue gitu ya. Aduh capek aku udah dari kemarin nyambung. Iya. Aduh pertanyaannya. Masa kayak gitu aja tanyain mas saya sih gitu ya. Nggak nyambung gitu. Kalau mas nanyain harga cabai saya tahu. Gitu. Nah ya udah. Nah jangan yang seperti itu. Jadi kita tuh ibu-ibu milenial nih, menjadilah istri yang hebat untuk para suami yang setara dari pengetahuan, informal, kebisaan, potensi dan sebagainya juga. Jadi tempat curhat, ya kan? Curhat itu para suami jangan kemana-mana, harus ke kita, harus ke rumah, ya kan? Jadi rumah juga, jadikanlah rumah itu benar-benar apa tuh ya? Surga, ditata, dienak-enakin. Rumah kita kecil, ya nggak apa-apa kecilnya. Aduh tapi rumah kita nggak keren kayak yang di YouTube itu. Ya Allah, dengan sederhana aja kita bisa kok menyamankan gitu kan? Karena kalau kita aja nyaman, apalagi suami. Ya, buat kita juga harus kita nyamankan ya. Jadi jangan berantakan, jangan nggak enakan gitu kan. Semuanya harus diperbaiki, dibenahin lah ya, dibenahin. Kalau memang kita nggak mau suami kita selingkuh, atau kalau kita nggak mau kita tersaingi oleh wanita-wanita yang yang bakalan menggoda suami kita. Karena suami kita itu pulangnya ke rumah, pulangnya ke istrinya, pulang ke anaknya. Udah itu aja, jangan pulang kemana-mana ya. Makanya jadikanlah rumah kita rumah tempat dia yang paling nyaman, ya kan? Ya betul. Gitu. Baiti Janati. Nah, itu rumahku dia. adalah surgaku. Iya, Jadi itu benar. tadi sedulur BTP Sumbaksel baru masuk segmen ketiga, semakin panas suasananya dan makin seru. Kita akan ngomongin cinta selanjutnya di segmen keempat. Masih di Bincang Asik DWP.